Selamat siang dan selamat datang dalam acara seri pelatihan kewirausahaan. Rencana keberlangsungan bisnis seri pertama. Hari ini kita akan mengangkat tema membangun model bisnis baru. Acara ini merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Koperasi dan UKM, BNPB, Unika Atmajaya, IGCN, TBI, UN OCHA, UNDP. Kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Bapak Sutarmo SEMM, Asisten Deputi Perlindungan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Nugroho Setiadharma, Treasury Indonesia Global Compact Network, Bapak Andres Erawan dari UNDP, Miss Victoria Saez Omenaka, Head of OCHA Indonesia, ASEAN Liaison, Bu Titi Muktiasih, Humanitarian Affairs Analyst OCHA, Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto, SSI, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama Unika Atmajaya, perwakilan BNPB, perwakilan CBI, dan Bapak Ibu tim fasilitator dari Unika Atmajaya. Pada siang hari ini, saya Abigail Pramesi akan bertugas sebagai Master of Ceremony. Dan turut menginfokan bahwa acara pelatihan kita dapat diakses secara live lewat YouTube UNDP Indonesia. Sebelum acara dimulai, kami mengingatkan untuk para peserta agar dapat menggunakan username dengan format nama, strip organisasi sesuai yang sudah diregistrasikan, mematikan audio selama sesi utama berlangsung, menggunakan fitur chat box untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, dan mengikuti seluruh kegiatan hingga akhir acara. Dan nanti, dalam sesi acara, para fasilitator akan menggunakan Slido untuk membantu sesi tanya-jawab interaktif. Dan bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan Slido, berikut ada sedikit panduan. Bapak Ibu dapat menggunakan perangkat pencarinya dalam handphone maupun laptopnya, dan mengakses lewat Internet Explorer atau Google Chrome. Bapak Ibu dapat mencari slido.com dan nanti akan terlihat seperti gambar yang ada di layar Bapak Ibu. Yang ada di kiri pertama jika menggunakan handphone dan yang di tengah jika menggunakan laptop. Dan nanti Bapak Ibu akan diberikan kode oleh fasilitatornya dan dapat dimasukkan di dalam lingkaran merahnya. Baik. Sebelum kita memulai acara, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Sutarmo, SEMM, Asisten Deputi Perlindungan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM. Kepada Bapak Sutarmo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Victoria Saez, Head of OCHA Indonesia. Yang kami hormati Bapak Nugroho Setiadharma dari IGCN. Yang kami hormati para pelatih dan narasumber dari Unika Atmajaya dan hadirin para peserta pelatihan BCP pada hari ini yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tentunya dengan karunia, rahmat, dan taufiknya kita pada hari ini bisa berkumpul pada acara pembukaan pelatihan BCP yang diselenggarakan oleh Unika Atmajaya. Kami dari Kementerian Koperasi sekali lagi memberikan apresiasi dan terima kasih kepada UNDP ya tentunya dalam hal ini yang telah mensupport terselenggaranya kegiatan BCP ini.
Juga kami ucapkan juga terima kasih juga kepada Unika Atmajaya sebagai pelaksana pelatihan BCIP ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta pelatihan pada hari ini. Tentunya Bapak sekalian yang saya hormati, dalam rangka pemberdayaan UMKM, baik itu di masa COVID maupun di masa normal, Kementerian Koperasi mutlak membutuhkan sinergi. Yang dalam hal ini tentunya di sini kita sinergi dengan UNDP dalam pelaksanaan pelatihan BCP ini. Ya tentunya ini kami berharap mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan program untuk pemberdayaan khususnya UMKM di tanah air kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kondisi yang terjadi di Indonesia tentunya yang notabene disampaikan oleh teman-teman dari baik itu BMKG maupun yang lainnya, Indonesia itu rawan bencana, dan kegiatan yang dilakukan pada hari ini tentunya menurut hemat kami sangat efektif, karena kegiatan ini tentunya ini sebuah aktivitas memitigasi dari bencana itu sendiri, sehingga UKM-UKM yang terdampak bencana tentunya nanti dengan ilmu ini bisa mampu masih mempertahankan usahanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dilaksanakan pelatihan BCP ini kiranya tentunya dapat memperkuat dan membangun kolaborasi bisnis dengan memperhitungkan risiko bencana yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha terutama di tengah pandemi COVID-19 ya, sehingga para pelaku usaha tetap dapat bertahan dengan tetap melaksanakan usaha sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, di samping itu juga kami berharap para peserta tentunya bisa mengikuti aktivitas ini dan bisa memperoleh ilmu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan BCP secara resmi kita sama-sama nyatakan dibuka. Demikian, semoga aktivitas kita pada hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Abigail ya. Iya, terima kasih Bapak Sutarmo untuk kata sambutannya. And coming up next, a very special opening remarks from Miss Victoria Saiz Omenaka, Head of OCHA Indonesia and ASEAN Liaison. Miss Victoria, the floor is yours. Thank you very much, and selamat siang to everyone. I will deliver my remarks in English, and I want to apologize in advance because I don't speak Bahasa Indonesian yet, but my colleague Ibu Titi will help with the translation in the little chat box in the application. First of all, I would like to express my appreciation to Pa Sutarmo, Assistant Deputy for Business Protection in the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, for the leadership in conducting and organizing this very important series of trainings for micro, small and medium enterprises in collaboration with UNDP and OCHA through the Connecting Business Initiative. There are sessions on the 9th, 11th, 16th, and 18th of February, so a good range of trainings that we are really hopeful will support micro, small, and medium enterprises in Indonesia.
I also want to express my appreciation to Pak Nugroho Setiadharma from the Indonesian Global Compact Network for agreeing to work with the UN family. We're very happy to do that. I would like to first of all highlight the excellent collaboration with both the Ministry and the Indonesian Global Compact Network in building the preparedness and increasing the resilience to responding to disaster events on the part of the micro, small, and medium enterprises. As we all know, Indonesia is one of the most disaster-prone countries in the world, being in the ring of fire and exposed to earthquakes, tsunamis, and also now climate change, an increasing number of climate-related events. It is very encouraging to see that more than 600 participants have enrolled and are online, and we really hope that these series of trainings are of interest and that they're very useful. I also want to highlight how micro, small, and medium enterprises in Indonesia are one of the main drivers of the economy, and that's very important. According to the Central Statistics Agency in Indonesia, the number of micro, small, and medium enterprises in the country is more than 64 million. So what this means is that more than 99% of all the business operating in Indonesia are either micro or small or medium enterprises. So if that part of the economic sector is disrupted, the national economy is also suffering. The impact in the overall country is broadly felt. During the COVID-19 pandemics, we have seen how micro, small, and medium enterprises sector has been much affected. And we've also witnessed the efforts from the ministry that has been working really hard to provide a number of schemes to help those companies. For example, credit relaxation, interest subsidies, working capitals, productive presidential assistance for micro business in the form of grants, and so on. Almost 30% of micro, small, and medium enterprises have been disrupted by the pandemic, and the efforts of the government to mitigate that have been tremendous. In addition to those efforts, it's also very important to continue to build a common understanding on how business need to prepare their continuity plans and their preparedness plan so that they are better ready to respond to any potential threats to a business, whether it's a situation like the COVID-19 pandemic or building resilience to disaster-related events such as floods, earthquakes, and so on is essential to ensure that all of our communities are stronger and more resilient. This training is aiming to contribute to building that knowledge among the business, and I sincerely hope that it is of utility to everyone that is online today. But we want to hear from the training, so I will stop here, and I would like to again wish everyone a very fruitful training and a very good day ahead. Thank you. Over back to you. Thank you, Ms. Victoria, for very inspiring opening remarks. Dan sedikit mengartikan tadi apa yang Ms. Victoria ucapkan di opening remarks-nya. Beliau mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Kementerian Koperasi UMKM dan juga IGCN dan UNDP untuk kerjasamanya dalam menyelenggarakan pelatihan ini. Beliau juga berharap dengan adanya pelatihan ini bisa membantu UMKM dalam menghadapi segala situasi, khususnya dalam masa pandemi ini, dan juga karena Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Jadi diharapkan UMKM dapat bersiap. Karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara, dan saat ini lebih dari 30%-nya terdampak. Meskipun kita tahu pemerintah telah mengadakan usaha untuk memulihkan keadaan, namun penting juga bagi UMKM untuk mengerti dan menyiapkan rencana bisnis kelanjutannya. Dan jika ada bencana,
alam maupun non-alam seperti ini. Dan semoga training ini dapat berguna bagi teman-teman UMKM. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Nugroho Setiadharma, Treasury Indonesia Global Compact Network. Dan kepada Bapak Nugroho, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih, Abigail. Selamat siang kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah bergabung dalam pelatihan kewirausahaan rencana keberlangsungan bisnis atau BCP pada siang hari ini. Sebelum mulai lebih lanjut, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sutarmo SEMM, Asisten Deputi Perlindungan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Miss Victoria Sais Omeneka, Head of OCHA Indonesia, ASEAN Liaison, Bapak dan Ibu Sivitas Akademia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika Atmajaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, selaku fasilitator pada pelatihan ini, perwakilan dari UNDP, perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana, BNPB. Terlebih dahulu saya mau sampaikan terima kasih banyak dan apresiasi saya untuk antusiasme dari semua peserta yang telah berkomitmen hadir dalam pelatihan ini. Pelatihan kewirausahaan ini dapat terlaksana atas kerjasama dari IGCN, Unika Atmajaya, Connecting Business Initiative yang dikoordinasi oleh UN-OCHA dan UNDP, dan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan pada seri pelatihan kewirausahaan yang pertama dari total 4 seri ini, di mana pada hari ini akan membahas mengenai pembangunan model bisnis baru. Bapak Ibu sekalian, seperti yang mungkin sudah diketahui kita semua, banyak UMKM yang terdampak dalam pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, dan kemudian ditambah juga dengan berbagai bencana alam yang kita alami sekarang ini. Oleh karena itu, melihat hal-hal tersebut, dirasakan semakin perlu dan relevan untuk diadakannya upaya untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi menuju bisnis yang terinformasi risiko agar dapat memperhitungkan ancaman kompleks dan risiko sistemik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan dapat menjadi wadah para UMKM untuk mempelajari dan memahami langkah-langkah tepat yang harus dilakukan dalam hal ketahanan bisnis terhadap situasi darurat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kerugian sebagai dampak situasi darurat tersebut. Dan saya harapkan ini juga akan menjadi suatu yang berkesinambungan dan berkelanjutan, bukan saja pada saat kita pandemi COVID-19 ini, tapi pada masa-masa yang akan datang sehingga memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan. Seri pelatihan kewirausahaan ini akan dilakukan secara virtual, dan setiap peserta akan menerima sertifikat online atau Certificate of Completion dan mendapat peluang untuk mendapat pendampingan usaha. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan berbagi ilmu pada seri pelatihan ini mengenai betapa penting dan bermanfaatnya rencana keberlangsungan bisnis bagi bisnis yang lebih tangguh di masa depan. Terima kasih dan selamat belajar. Kembali ke Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Nugroho untuk kata sambutannya. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi,
Mari kita mengawali seri pembelajaran dengan mendengar pemaparan pengantar modul kita yang akan dipaparkan oleh Ibu Endang. Beliau merupakan ahli di bidang sumber daya manusia atau human capital dan keberlangsungan perusahaan atau corporate sustainability. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen dan tergabung dalam SDGs Analytics di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Beliau banyak berkecimpung dalam bidang manajemen keberlanjutan, termasuk untuk mengembangkan UMKM. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut Ibu Endang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Abigail. Izinkan saya menyapa dulu yang terhormat Bapak Sutarmo dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Ibu Victoria dari UN-OCHA Indonesia, Bapak Nugroho Setiadharma dari IGCN, teman-teman yang mewakili UNDP BNPB, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian para pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan, dan para hadirin yang sekalian. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya atas nama pimpinan Unika Atmajaya di Jakarta dan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan selamat datang, selamat bergabung pada acara pelatihan kewirausahaan kepada para pelaku UMKM yang diselenggarakan secara virtual selama 4 hari ke depan. Semoga apa yang akan didiskusikan di sini bermanfaat bagi kita semua. Itu yang diharapkan oleh para pembicara terdahulu. Slide 1, Mbak, silakan. Jadi 4 hari ke depan, kita akan mendiskusikan modul-modul yang dikembangkan dari instrumen UNDRR, dari United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Ini yang juga digunakan sebagai dasar untuk kalau ada terjadi bencana gitu ya. Dan ini dari kantor PBB yang bekerja untuk pengurangan risiko bencana. Jadi modul-modul tersebut terdiri dari modul A yang akan dibahas pada hari ini A1, A2, dan A3. Dan modul A4 akan dibahas pada hari Kamis, lusa ya, tanggal 11 Februari. Kemudian modul A5 akan digabung dengan satu modul di modul B nantinya. Kemudian inti dari modul A itu adalah bagaimana membangun dan merencanakan bisnis yang berkelanjutan. Next slide. Nah, kemudian slide selanjutnya ini berisi tentang modul B. Ini akan dimulai pembahasannya pada minggu depan, hari Selasa, dan kemudian dilanjutkan hari Kamisnya di minggu depan. Modul B ini sangat menarik karena akan membahas cara mengembangkan bisnis dengan layanan online. Kemudian juga akan diinformasikan bagaimana akses untuk ke lembaga keuangan, juga mengenai aspek kemitraan. Next please. Nah, yang paling penting Bapak Ibu pelaku UMKM, teman-teman sekalian yang saya banggakan, dalam keterkaitannya dengan COVID ini, ada 2 tabel yang penting yang kami sarankan setiap pelaku UMKM dapat menyediakan informasinya. Ini sudah saya berikan contoh. Ini yang tabel 1 itu terkait usaha. Ini contohnya, saya mempunyai warung makan gitu ya. Alamat warungnya ini di daerah Cawang, itu satu daerah di Jakarta Timur, sehingga saya sebagai ownernya warung makan tadi, saya meminta Mas Andi ini adalah penanggung jawab operasional di warung. Ini ada nomor teleponnya 0816 bla 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 bla. Kemudian ini nomor telepon warungnya juga 021 bla 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 bla, ya. Kemudian ada orang kedua, ini Mbak Susi. Mbak Susi itu juru masak saya yang dia bertanggung jawab terhadap makanan yang dihidangkan di situ. Ya, ini juga ada nomor teleponnya. Dengan demikian juga ada nomor telepon warung.
Dan ini juga ada email seandainya tidak bisa menghubungi salah satu nomor telepon, 3 nomor telepon ini, bisa meninggalkan pesan di email. Ini intinya supaya kalau ada terindikasi customer ataupun pelanggan yang datang membeli, meskipun tidak makan di tempat, tapi terdeteksi, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus bergerak cepat, Anda sudah tahu. Nah, tabel yang kedua yang penting lagi, kita semua harus mempunyai daftar pejabat setempat terkait COVID. Ini contohnya ya, karena usaha saya, warung makan itu ada di Cawang, Jakarta Timur, maka saya harus menuliskan di sini Posko Gugus Tugas COVID-19 Jakarta Timur. Kebetulan lokasinya di Wali Kota, ini ada nomor teleponnya, ini nomor telepon asal yang saya berikan, kemudian lokasinya di kantor, di lobi kantor Wali Kota. Kemudian karena saya di lokasi tertentu di daerah Cawang itu ada RT RW-nya, saya harus menuliskan nama Pak RW di sini, ya. Jadi di RW tempat saya berusaha itu ada 12 RT ya, RT 1 sampai RT 12. Tapi RW-nya itu bisa kita jadikan rujukan, ya. Kemudian nomor kontaknya juga ada, lokasinya kita harus tahu. Nah, inti dari semua informasi ini supaya dalam keadaan emergensi kita tidak panik, tetapi kita tahu siapa dan bagaimana menghubungi. Dan kalau bisa selembar kertas ini tolong ditempel di tempat terbuka sehingga siapapun yang datang ke lokasi usaha kita, ke warung atau ke toko atau ke kedai, itu bisa tahu bahwa informasi ini ada dan kita sudah menolong usaha kita sendiri maupun pelanggan kita. Saya pikir itu saja dari saya. Selamat berlatih dan selamat mengikuti sampai akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang atas pemaparannya secara menyeluruh ya. Kira-kira apa yang nanti akan kita pelajari di modul A dan juga B selama 4 seri pertemuan ini. Dan selanjutnya kita akan langsung ke modul pertama. Dan Bapak Ibu, jika memiliki pertanyaan, boleh dimasukkan di chat box atau nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab ya, secara verbal. Nah, modul pertama ini kita bahas mengenai membangun model bisnis baru yang akan dibawakan oleh Bapak Effendi Embus. Bapak Effendi merupakan seorang pengajar bidang pemasaran pada FEB Unika Atmajaya dan bergabung dalam SDG Analytics. Beliau juga merupakan pengurus pada Indonesia Marketing Association Chapter DKI Jakarta. Selain itu, beliau juga merupakan seorang coach UMKM pada Festival Entrepreneurship Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Kepada Bapak Effendi, tempat dan waktu kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dari seluruh Indonesia. Ya, merupakan sebuah kehormatan ya untuk bisa berbagi, sharing sedikit pengetahuan ya terkait bisnis ya dengan Ibu Bapak sekalian. Jadi hari ini saya akan membahas tentang ya modul A2 ya, membangun model bisnis baru, dan ya ini sebagian ini terkait dengan pemasaran ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan pemasaran dari produk ya kepada para konsumen. Oke, next silakan. Nah, jadi submodel yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana ya mengidentifikasi produk dan layanan inti yang akan kita tawarkan ya pada konsumen. Kemudian juga kita perlu membuat sebuah rencana komunikasi ya. Next. Dan masalah yang dihadapi oleh UMKM ini ada beberapa ya. Jadi karena pandemi ini ya, jadi maka situasi ini berubah drastis ya. Jadi
sebagian produk atau jasa yang dijual ini ditinggalkan oleh konsumen, ya kan? Jadi para UMKM ya sebagian bingung ini kemana konsumen-konsumen kami sebelumnya, ya. Dan ya ini bisa terjadi karena konsumen sekarang sudah berubah gitu, ya. Jadi mereka ini semakin peduli misalnya terhadap isu kebersihan dan kesehatan, ya. Jadi kalau mereka merasa oh saya belanja di sana kurang higienis misalnya atau tidak aman, ya mereka mungkin nggak akan datang, ya kan. Jadi berbeda sekali, ya. Sekarang kondisinya ya berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kemudian penyebab lain ya mereka nggak mau datang, ya karena memang menghindari kontak dengan orang lain, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa ya akhirnya para pelaku bisnis ya baik besar maupun kecil ya itu semua harus bergerak ke online, ya perlu bergerak ke online, ya. Dan hari ini sih kita nggak akan bahas banyak ya tentang online, tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ya akan dibahas lebih mendalam tentang online, ya. Tapi kita lihat aspek bisnisnya dulu hari ini, ya. Nah, jadi bagaimana sebaiknya UMKM menyikapi kondisi bisnis seperti ini, ya? Jadi ini persoalan yang tidak sederhana tentunya, ya. Dan untungnya adalah bahwa semua usaha menghadapi hal yang sama, ya. Jadi artinya baik itu perusahaan besar, ya, perusahaan kecil, ya, mereka ini menghadapi persoalan yang sama gitu, ya. Jadi bahkan kan kita melihat bahwa restoran besar, ya, mungkin toko-toko yang tadinya di mall misalnya mulai toko roti misalnya ada yang buka di pinggir jalan gitu. Jadi udah kayak UMKM juga gitu, ya. Jadi semua menghadapi persoalan yang sama, ya, sehingga ya kondisinya sama ya bagi semua pemain baik besar atau kecil. Dan sebetulnya ini juga adalah kesempatan ya bagi pelaku usaha kecil untuk bisa juga menyaingi ya usaha-usaha yang lebih besar, ya kan, karena kondisinya sama gitu. Bahkan usaha-usaha besar di mall ya sepi pengunjung gitu kan, dan mereka juga kesulitan juga misalnya dalam memasarkan secara online. Oke, next. Untuk memilih produk atau layanan utama ini ada beberapa hal, ya, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi pertama, kita perlu identifikasi ya apa produk atau layanan inti yang ditawarkan, ya, dan membuatnya dapat bersaing dengan produk lain, ya. Jadi kita harus bisa bersaing. Dan ya kita coba lihat nomor 3 dulu, ya. Jadi hendaknya ada keuntungan ya jika sebuah produk itu pertama masuk ke pasar, ya. Jadi kalau pertama dia masuk ke pasar itu ada sebuah keuntungan. Jika tidak bisa ya jadilah yang terbaik, ya kan. Jadi kalau Anda nggak bisa menjadi yang pertama ya Anda milikilah kelebihan, ya, yang tidak bisa ditandingi oleh pemain lain, ya. Dan kalaupun tidak bisa menjadi yang terbaik ya jadilah produk yang punya perbedaan, ya. Jadi perbedaan ini adalah sebuah dasar ya untuk kita menjalankan bisnis, ya, untuk memasarkan produk kita. Ada nggak perbedaan, diferensiasi, ya. Dan nomor 2, sebuah produk ini bisa sukses kalau punya diferensiasi, ya. Jadi bisa dalam hal fitur, kemudian manfaat, ya, atau image, ya. Ampun. Jadi yang lebih baik itu adalah di antara benefit, fitur dan benefit, ya. Maka yang lebih baik adalah apa menurut Bapak Ibu? Jadi yang lebih baik itu adalah benefit, ya. Jalan darahnya. Jadi kalau
seorang penjual dia bilang, oh produk kami bebas pengawet, ya. Tapi lebih baik kalau dia bilang, oh produk kami aman untuk digunakan, ya, atau produk kami sehat, ya. Jadi bicara benefit itu lebih baik ya daripada hanya ngomong soal fitur saja. Nah, kemudian juga yang lebih tinggi lagi adalah kita bisa membedakan dalam hal image ya. Jadi image ini kesan yang ditimbulkan ini seperti apa ya. Jadi kesannya seperti apa. Jadi misalnya ya kesannya ini produk berkelas ya, ini produk trendy ya, mengikuti zaman. Nah, itu adalah image yang bagus misalnya. Dan misalnya kalau kita lihat di marketplace misalnya ya, mungkin di misalnya Shopee, Tokopedia ya, maka kita bisa bedakan produk kita dari sisi gambar yang kita tampilkan ya, seberapa bagus misalnya gambar yang kita buat gitu ya. Kemudian deskripsi produknya seberapa rinci ya, kita misalnya memberikan informasi-informasi yang penting di sana ya, atau bahkan kita bikin video ya, jadi video yang bagus gitu ya. Jadi yang mungkin produknya A dan B ini produknya sama ya, tapi ternyata si B ini ada videonya ya dan keren gitu videonya ya, orang lebih tertarik untuk membeli di B gitu ya, karena dia bisa tahu lebih persis ya. Jadi kalau bisnis online kan orang mengandalkan visual ya, dia hanya bisa lihat produknya, gambarnya seperti apa, videonya seperti apa. Habis itu dia baru memutuskan ya, oh saya mau beli yang mana ya kan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu kita juga perlu membuat merek ya. Jadi merek apapun ya perlu kita buat ya. Jadi suatu kali saya pernah belanja sebuah makanan namanya bihun bebek ya. Jadi di Jakarta Utara. Nah, saya lagi ke tempat sebuah kompleks namanya DHI ya, DHI. Saya ke sana, saya beli bihun bebek ya. Jadi karena saya tahu ada satu penjual bihun bebek yang enak ya. Tapi ternyata saya salah beli gitu. Ternyata saya beli di tetangganya ya, dari yang enak ini. Nah, tapi itu bukan salah pembeli ya, karena dia nggak pakai merek gitu, dia nggak pakai nama merek. Oh, misalnya bihun bebek Andi atau bihun bebek Budi ya kan. Jadi orang tahu gitu, orang ingat nama mereknya, atau bahkan nama misalnya bihun bebek Pak Kumis misalnya ya kasih aja nama gitu ya. Jadi orang tahu, bisa membedakan. Karena kalau jadi komoditas itu kita bersaing dengan berbagai produk gitu. Kita harus ada keunikan juga dari sisi nama ya kan. Dan komunikasi secara konsisten ya. Jadi konsisten artinya meskipun dalam berbagai kita buat flyer atau buat komunikasi dengan orang ya, harus ada hal yang sama yang kita sampaikan ya, supaya orang tetap mengingat kita ya. Jadi misalnya ya, makanya para pebisnis di TV ya, mereka punya yang namanya sebuah jargon ya. Ya, misalnya, sorry saya sebut sebuah merek misalnya, oh ini kacangku ya, semua orang tahu ini merek apa gitu ya. Jadi itu slogan ya, slogan itu bagus gitu. Jadi dia menjadi hal yang tetap ya bagi sebuah bisnis atau sebuah produk. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan produk itu dapat juga diciptakan melalui berbagai tingkatan dari produk ya. Ya, jadi Bapak Ibu mohon diingat-ingat ya. Jadi ini diferensiasi yang ada ini, yang perbedaan yang ada ini, nanti coba ada kuisnya ya, nanti tolong bantu saya. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi perbedaan produk ini juga bisa kita sampaikan lewat tingkatan-tingkatan produk ya.
Jadi tingkatan produk ini pada dasarnya ada 3 ya. Jadi pertama adalah keuntungan utama atau manfaat utama, kedua adalah produk nyata, dan ketiga adalah produk yang ditingkatkan. Nah, jadi kalau manfaat utama ini pada dasarnya hampir sama ya untuk semua produk ya. Jadi misalnya sebuah kendaraan, sebuah mobil misalnya untuk bepergian ya dari satu tempat ke tempat lain ya. Tapi yang membedakan misalnya dari produk nyatanya berbeda ya. Jadi dari nama mereknya ya, sebuah mobil Mercy ya tentu berbeda dengan mobil Toyota Innova misalnya. Beda ya kan? Karena bahannya berbeda, ya gengsinya berbeda ya. Jadi produk nyatanya beda ya. Meskipun manfaat intinya ya sama-sama bisa pergi kemana-mana ya, pergi jalan-jalan, pergi dari satu titik ke titik lain ya. Kemudian wujudnya juga berbeda ya, tingkat kualitas juga berbeda ya. Kemudian misalnya kemasan, desain yang berbeda ya. Jadi begitu juga dengan masa pandemi ini ya. Jadi bahwa kita bisa membedakan produk dalam hal misalnya pengemasan yang lebih rapi ya, lebih higienis ya. Atau misalnya wujudnya yang berbeda ya, yang mungkin ukurannya lebih kecil ya karena daya beli sudah berkurang ya, kita turunkan ukurannya misalnya ya, jadi orang bisa beli itu, tetap mampu untuk beli gitu. Kemudian ya tingkat kualitas mungkin tetap kita pertahankan ya, karena kualitas itu mungkin jangan kita kurangi misal. Nah, demikian juga dengan produk yang ditingkatkan ya. Jadi ini juga bisa menjadi sumber perbedaan ya. Jadi misalnya pengiriman dan kredit ya. Jadi beli ke tempat A bisa kredit nih, bisa ngangsur, bisa cicilan ya, tapi di tempat lain nggak bisa ya. Jadi dia ada punya kelebihan ya. Kemudian jasa setelah penjualan, kita menawarkan konsultasi ya, boleh tanya ya. Jadi penjual ini yang rajin ya untuk menjawab pertanyaan orang, maka itu akan lebih disukai oleh konsumen ya. Mereka konsumen akan lebih puas kalau dilayani oleh mereka. Kemudian dari sisi misalnya bagaimana pembayarannya ya. Jadi misalnya ya sekarang orang lebih suka misalnya pembayaran lewat e-money ya, maka ya kita usahakan bisa ya menawarkan, oh bisa bayar nih pakai OVO ya, pakai GoPay misalnya dan lain-lain ya. Jadi itu bisa, meskipun ini namanya produk yang ditingkatkan ya atau produk tambahan, tapi dia bisa menjadi pembeda yang penting juga ya. Kemudian ada jasa pemasangan dan lain-lain ya. Kemudian ada garansi ya, jadi membuat konsumen lebih yakin untuk membeli lagi dari Anda ya. Nah, jadi berikutnya ada pertanyaan Slido ya. Jadi terkait dengan diferensiasi atau perbedaan ya. Boleh silakan Mbak Abigail, bisa dipandu ya. Iya, terima kasih Pak Effendi. Nah, untuk para peserta bisa langsung masuk di Slido-nya di browsernya, bisa menggunakan Google Chrome, Internet Explorer atau Mozilla. Jadi tidak usah mendownload, nanti akan langsung terlihat seperti yang tadi ada di slide. Nanti Bapak Ibu bisa langsung memasukkan kode 99606. Dan nanti akan muncul pertanyaannya, apa diferensiasi dari produk yang Anda tawarkan? Dan Bapak Ibu bisa langsung menjawab pertanyaannya. Kodenya adalah 99606. Jika Bapak Ibu bisa memakai kamera HP-nya, menggunakan alat pindai,
bisa langsung meng-scan barcode yang ada di layar, yang ada di sebelah kiri layar, nanti akan langsung terhubung ke pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak Ibu, pertanyaannya. Sudah ada masuk? Ya, jadi nanti di Google, buka slido.com, dicari slido.com, dan nanti di halaman pertama, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan 99606. Sudah ada masuk 2 jawaban, manfaat dan rasanya, jasa yang unik. Ya, manfaatnya membesar karena sudah ada 2 orang yang menjawab manfaatnya. Manfaatnya berbeda. Oke. Bisa langsung memasukkan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kodenya sudah hanya di awal saja. Baik, ini sudah cukup banyak yang memasukkan Pak Effendi. Apa mau ditunggu atau cukup? Ya, kita kasih 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi untuk menjawab pertanyaannya ya Bapak Ibu. Baik, sudah 24 orang. Oke. Ya. Apakah ada yang masih kesulitan untuk memasukkan jawabannya? Sepertinya sudah tidak ya, sudah lancar ya penggunaan Slido-nya ya. Ya, Pak Effendi sudah 40 jawaban saat ini. Oke. Ya, baik, cukup. Boleh. Ya, cukup. Oke, ya, silakan. Kalau melanjutkan mengisi juga silakan. Tapi ya, jadi saya lihat ya berarti Bapak Ibu masing-masing memang ada diferensiasi yang ditawarkan ya, misalnya manfaat ya, kemudian ada yang dari sisi unik ya dan heritage ya, kemudian juga rasa ya, berarti mungkin ini kuliner ya, jadi rasa yang unik ya, jadi ini bisa dalam hal manfaat juga memang dimungkinkan ya. Jadi manfaat inti yang ditawarkan berarti Bapak Ibu berusaha membuatnya lebih ya. Kemudian kualitas dan harga sehat ya. Ya tentu itu penting sekali ya pada masa pandemi ini ya. Sehat itu menjadi kata yang penting ya. Kemudian juga ada penampilan produk ya. Lebih bersih dan eco-friendly ya, jadi luar biasa ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya kita bahas ya tentang yang disebut dengan siklus hidup produk. Ya, jadi produk itu ada naik turunnya. Ya, jadi seperti makhluk hidup ya. Jadi orang kan, manusia hidup kan mengalami kelahiran, pertumbuhan dan penuaan ya. Demikian juga produk gitu ya. Jadi dia mengalami masa perkenalan, pertumbuhan ya, kemapanan atau kedewasaan dan penurunan. Ya, coba kita maju lagi dulu 1 slide. Mbak Aina. Maju lagi. Maju 1 slide, maju. Sorry, maju. Bukan mundur. Maju lagi. Ya. Nah, jadi ada grafik seperti ini ya. Jadi ini sebuah grafik huruf S yang mirip gitu ya. Jadi bahwa ada masa sebuah produk itu dia mengalami pertumbuhan ya. Jadi dia kan meningkat begini kan ya, naik gitu. Jadi perkenalan, pertumbuhan, kemudian pada saat kemapanan dia mencapai puncak penjualan ya, dan setelah itu dia akan menurun ya, dan mungkin dia akan mati ya pada suatu saat. Demikian juga dalam hal kurva labanya ya. Jadi ada turun naiknya gitu ya. Jadi masing-masing tahapan ini kita harus menerapkan strategi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya
sebuah produk lagi pertumbuhan, ya kita harus investasi, ya kita harus berani. Oh, saya berani buka toko baru lagi, perluas lagi misalnya jangkauan pasar, ya. Dia berani lagi melakukan promosi, keluarkan biaya promosi lebih besar, ya, untuk kembangkan lagi penjualan, ya, karena memang momentum produknya lagi tinggi. Tapi kalau dia lagi menurun, ya kita nggak perlu keluarkan banyak biaya. Maka pemasar yang pebisnis yang cukup jeli, ya dia melihat, oh produk ini memang sudah lama ada gitu. Jadi ya udah, ini kayaknya udah lewat masanya, ya. Yang penting saya pertahankan saja. Saya harus jaga efisiensi, saya harus hemat ya dalam menjual produk ini karena penjualannya memang stagnan, ya, udah nggak meningkat lagi, udah segitu-gitu saja gitu. Ya, jadi siklus hidup produk ini juga bersifat sementara, juga bisa bersifat sementara, ya. Jadi dan karena pandemi ini misalnya, ya, ada sebuah perusahaan kosmetik, ya, saya sebut nama aja, Mustika Ratu, ya. Jadi dia penjualan kosmetik mungkin agak menurun gitu, ya. Makanya dia melihat, oh ada yang lagi meningkat nih, ya. Jadi produk-produk sanitasi, ya, hand sanitizer lagi meningkat. Ya udah, saya keluarkan produk itu. Kemudian produk herbal, ya, karena mereka juga bidang mereka juga daun-daunan herbal, mereka cukup paham tentang herbal. Ya udah, mereka keluarkan herbal, ya, multivitamin herbal gitu, ya. Jadi mereka keluarkan, ya, karena grafiknya memang lagi naik, ya. Jadi kita juga bisa menyesuaikan, ya, dalam kondisi yang ada. Dan ya misalnya, ya, kalau kita jual online, kita mau lihat, kita juga bisa riset produk, ya. Oh, ini produk ini lagi meningkat atau lagi menurun nih. Oh, kalau sebuah produk lagi animonya lagi tinggi, pembelinya banyak, ya, maka kita bisa mempertimbangkan, oh, saya mau jual produk ini juga, ya. Jadi itu yang disebut dengan siklus hidup produk, ya. Bisa mundur satu slide. Ya, jadi perubahan ini juga bisa berlangsung dalam jangka pendek, ya. Jadi karena kondisi pandemi ini nggak biasa, ya. Jadi siklus hidupnya berubah, ya. Jadi mal-mal jadi sepi, ya. Jadi siklusnya lagi menurun, ya. Tapi kita tahu bahwa itu bersifat sementara, ya. Nanti kalau misalnya udah ada 30% orang yang disuntik vaksin misalnya, mungkin mau mulai pelan-pelan, mulai ramai misalnya, kan. Ya, jadi ini yang terjadi, ya, pada perubahan siklus, ya, yang terjadi pada masa pandemi ini, ya. Dan berikutnya ada sebuah pertanyaan Slido lagi, ya. Mohon Bapak Ibu juga, ya, partisipasi kembali, ya. Ini tentang produk baru. Silakan Mbak Abigail. Ya, Bapak Ibu bisa kembali mengakses Slido dan menjawab pertanyaan yang kedua ini dari www.slido.com dan memasukkan kode 99606. Ya, sudah masuk 2 jawaban. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan alat kameranya dari HP dan langsung scan barcode yang tertera di layar. Nah, jika sudah men-scan bisa langsung menjawab pertanyaannya, jadi tidak usah memasukkan kode 99606-nya kembali. Nanti akan ada pertanyaannya dan Bapak Ibu bisa langsung menjawabnya. Jadi jangan langsung memasukkan 99606 ya Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah banyak. Oh, oke. Nanti akan kita bahas bersama-sama, benar Pak Effendi, seperti tadi? Ya, betul. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Jika belum bisa mengakses Slido-nya, tidak apa-apa. Kita akan membahas yang sudah ada aja. Ya.
Pak Effendi mungkin masih mau menunggu atau dibahas saja? Oke, ya kita langsung bahas ya. Jadi jadi memang misalnya ya masker, wah ini muncul ya. Kemudian produk medis ya, wah ini juga tentu penting banget ya. Jadi produk-produk di sekitar COVID ya. Layanan konsultasi gratis, wah ini juga wah keren ya. Jadi konsultasi gratis, wah bagus banget. Jamu tradisional instan ya, rice bowl ya, yogurt ya, kemudian wedang rempah ya. Jadi memang banyak herba ya yang muncul ya. Karena memang kesadaran konsumen semakin tinggi ya terhadap kesehatan ya. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu juga cukup jeli ya melihat peluang pasar yang ada. Oke, boleh kita terima kasih untuk partisipasinya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi memahami risiko ya. Jadi risiko kesehatan ya perlu kita perhatikan ya. Jadi ketika menjalankan bisnis dalam masa pandemi ini kita menghadapi sejumlah risiko. Jadi misalnya terutama terkait dengan kesehatan ya, baik diri sendiri, karyawan dan konsumen ya. Jadi mohon Bapak Ibu berhati-hati ya dan menjaga protokol kesehatan ketika menjalankan bisnis. Kemudian perlu mematuhi protokol kesehatan ya dalam hal CHS ya, CHS kebersihan, kesehatan dan keamanan ya, ini perlu diperhatikan ya. Oke, next. Pengusaha perlu memastikan ya bahwa barang yang dihasilkan juga higienis dan aman ya untuk digunakan atau dikonsumsi konsumen. Jadi termasuk kalau mereka beli secara online ya. Jadi misalnya Anda beli pizza di sebuah restoran ya, meskipun diantar langsung ke rumah ya, mereka kasih sebuah stiker ya. Ya, stiker menunjukkan ini udah dicek nih secara kualitas ya, dan juga orang lain nggak bisa sentuh gitu ya. Jadi diproduksi secara higienis gitu ya. Jadi kesannya higienis gitu ya. Jadi itu yang perlu kita berikan ya, sebuah pengaman untuk produk Anda. Oh, ini memang aman ya. Jadi sehingga orang merasa yakin ya. Ini sangat penting terutama untuk produk-produk kuliner ya. Oke, next. Pelaksanaan protokol kesehatan ya mungkin membuat prosedur menjadi lebih rumit ya. Jadi misalnya restoran dan salon ini mungkin nggak bisa melayani konsumen pada waktu yang diinginkan ya, karena dibatasi misalnya. Oh, cuman boleh 25% ya, maka ya kalau bisa ya kita bisanya sediakan jasa pesan ya. Dia booking dulu ya, mau datang jam berapa ya, maka kita bisa melayani konsumen kita dengan lebih baik ya, karena itu ya, karena kita membuat schedule yang cukup baik misalnya. Nah, tapi memang ya akhirnya membuat pelayanan menjadi lebih ribet ya. Jadi kita harus menyiapkan beberapa hal ya untuk menjalankan prokes ya. Oke, next. Perubahan yang ada perlu kita komunikasikan juga ya pada karyawan, konsumen, mitra ya, dan pihak lain. Ya, jadi misalnya wajib memakai masker dan juga pelakuan terhadap bahan baku yang higienis kepada para supplier kita ya. Next. Nah, jadi menghadapi situasi sulit ini ya, maka kita perlu resiko yang tinggi ya, membuat banyak usaha yang bangkrut ya dan kehilangan sebagian penjualan. Nah, namun para pengusaha perlu teguh ya dalam menghadapi kondisi sekarang ini. Dan masa kemunduran ini memang masa untuk evaluasi diri ya dan pembaruan. Jadi semua orang memang harus dibuat menjadi harus rendah hati gitu ya dalam menerima situasi ini ya, dan mau belajar kembali ya dan berusaha bangkit lagi ya dengan lebih baik lagi.
Oke, next. Masa krisis adalah waktu untuk mengubah strategi bisnis. Ya, ini yang disebut dengan pivoting. Ya, jadi Bapak, Ibu, teman-teman yang mungkin suka basket nanti ada video nih tentang pivoting. Ya, jadi jika tidak bisa melakukan A, ya maka ia mencoba melakukan B. Dan jika B juga tidak bisa, maka C dan seterusnya. Ya, jadi ini pada dasarnya adalah usaha mencari peluang sekecil apapun ya dari berbagai kesempatan yang ada. Dan para pengusaha juga perlu mendekatkan diri dengan asosiasi ya sebagai sumber untuk meningkatkan informasi, mendapatkan keahlian ya. Dan ya saya tahu juga banyak juga yang terlibat dalam komunitas di sini ya atau asosiasi ya. Saling bertukar ide dan praktik ya antara pengusaha dan juga untuk mendapatkan bantuan. Oke, next. Pak Effendi, mohon maaf mengingatkan waktu 3 menit lagi ya Bapak. Terima kasih. Oke, makasih. Komplain dari konsumen juga harus kita perhatikan ya. Jadi bisnis harus siap menangani keluhan konsumen. Ya, jadi siapkan nomor telepon yang dapat dihubungi, siapa yang akan menjawab kalau ada keluhan konsumen misalnya ya, dan juga apa alternatif yang kita bisa lakukan ya kalau misalnya kita nggak bisa memuaskan konsumen pada saat pertama kali gitu. Oke, next. Nah, jadi ini kan tadi Bapak Ibu banyak yang mengisi ya. Jadi apa produk baru yang Anda tawarkan? Nah, ini bisa diisi di sini ya, karena produk inti kita bisa berubah ya, kayak tadi perusahaan kosmetik tadi ya. Jadi produk intinya sekarang ini berubah dari kosmetik ke yang lain ya kan, untuk sementara. Oke, berikutnya. Nah, baru kita tuliskan perubahan yang harus kita lakukan apa nih pada produk yang ada ya. Jadi pada kolom kedua kita harus menerapkan jangka waktu perubahan ini berapa lama harus kita buat ya, dan siapa penanggung jawab ya. Berikutnya. Nah, kita harus informasikan juga pada pelanggan dan klien kita ya, bahwa usaha kita masih buka nih. Kapan dia buka atau kapan buka kembali, jam operasional, jenis layanan inti Anda yang ada apa nih sekarang gitu ya. Kemudian juga ya kita sebarkan informasi melalui berbagai media ya. Oke, next. Membuat rencana komunikasi, kita komunikasi dengan karyawan nih ya. Perubahan ini harus kita komunikasikan terus-menerus. Kemudian kita perlu libatkan mereka ya dalam proses pengambilan keputusan ya, karena sekarang ini kita butuh informasi yang lebih banyak gitu ya, dan makin banyak kepala yang terlibat kan sebuah keputusan itu bisa lebih bagus ya. Oke, berikutnya. Mengkomunikasikan rencana juga dengan mitra usaha ya, dengan kamar dagang ya, untuk kita bisa kerjasama koordinasi dengan baik. Oke, next. Perbarui informasi kontak ya dari semua karyawan, klien, dan mitra usaha. Oke, next. Oke, nah jadi berikutnya ada sebuah video ya tentang pivoting ya. Jadi Bapak Ibu yang tahu ya, yang ngerti basket ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit dulu mungkin. Jadi Hakeem Olajuwon ini adalah pebasket NBA yang terkenal ya. Jadi dia bisa pivoting, dia bisa berputar itu pada mencari peluang.
Turn by Akeem first. A little nervous from that first game in the first half. Trouble and sat quite a bit in the third quarter. But that wasn't because Tomjanovich decided to do it. Looking for Elijah Wan. 4 points in the game. Ori back to Elijah Wan. Robinson airborne and Elijah Wan. Down to Elijah Wan. While he's still in there. Gets Robinson airborne. There's 1,000 voices cheering the defense as Elijah. Ya, saya rasa cukup. Nah, jadi bahwa ya nanti saya sharing videonya ya kalau Bapak Ibu putus-putus di sana. Jadi beliau ini bahkan dijaga oleh 3 orang pun atau 4 orang mungkin dia bisa mencari celah, dia bisa bertumpu pada satu kaki, cari peluang ya dan bisa masukkan bola ke keranjang ya. Jadi itu adalah pivoting ya dalam olahraga dan juga diterapkan juga dalam bisnis ya. Jadi itu saya tutup di sini dengan Hakim Olajuwon ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat berlatih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Abigail. Baik, terima kasih untuk Pak Effendi untuk pemaparan. Dan sekarang mari kita beralih ke modul terakhir, modul ketiga kita pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Wati, Ibu MM Wahyuni Indrawati, merupakan pengajar program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Unika Atmajaya. Beliau mendalami bidang perencanaan strategis dan manajemen kualitas. Beliau juga tergabung dalam SDGs Analytics Unika Atmajaya dan saat ini merupakan kandidat PhD pada bidang Industrial Engineering. Mari kita sambut Ibu Wahyuni Indrawati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Abigail. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua, para pelaku UMKM yang sangat saya banggakan. Semoga semua masih semangat ya. Sesi ini akan membahas mengenai etika bisnis yang akan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar etika bisnis, dan next, berikutnya nanti kita akan membahas respon terkait etika bisnis terhadap dampak pandemi COVID-19, utamanya mengenai protokol kesehatan, penerapan atau penetapan kebijakan jarak, membersihkan tempat kerja, serta melindungi kesehatan karyawan. Nanti penyampaian materi akan terbagi dalam 2 tahap. Pertama, pemaparan teori dan pengetahuan umum tentang etika bisnis, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian, sharing, praktek baik, berbagi pengalaman dari seorang pelaku usaha. Next. Pada dasarnya etika bisnis secara prinsip sudah kita ketahui bersama, yaitu segala prinsip atau keutamaan hal-hal baik yang memandu kita dalam mengambil keputusan terkait usaha. Next. Ketika seorang pelaku usaha menerapkan etika bisnis, maka bisa berdampak, terjadi keuntungan, tapi juga menimbulkan kerugian. Hal-hal yang menguntungkan, seperti contoh pendapatan yang lebih tinggi karena konsumen sekarang sudah banyak yang mendapatkan edukasi untuk mengetahui atau mementingkan etika, kemudian bisa dikenal brandnya karena kebaikan-kebaikan yang dikemukakan. Kemudian selanjutnya investor juga akan menaruh kepercayaan. Tetapi next ada hal yang dirasa merugikan bagi UMKM seperti akan lebih banyak biaya yang keluar. Oleh karena apa? Karena perlu pelatihan yang diberikan kepada karyawan. Kemudian kalau kita mencari supplier, belum tentu yang harga termurah, tetapi kita mementingkan yang beretika seperti itu. Atau usaha kita dicap terlalu tinggi, terlalu memberikan harapan palsu, seperti itu. Next. Secara umum, prinsip-prinsip dalam etika bisnis telah kita ketahui bersama, seperti jujur, bertanggung jawab, patuh hukum, tidak menyesatkan, berpikiran terbuka, atau bahkan aktif dalam komunitas juga
termasuk dalam etika bisnis. Next. Saya ingin mengajak masing-masing berpendapat dalam hatinya ya. Kira-kira kita sebagai UMKM bisa nggak ya kita menerapkan etika bisnis ini? Ya. Hal-hal yang sederhana seperti jangan curang. Misalnya kalau menimbang barang ya pas gitu. Kemudian tidak menipu kualitas. Kalau tentang makanan disampaikan ke konsumen seperti Pak Effendi tadi disampaikan kandungannya apa, kemudian juga masa kadaluarsanya kita sampaikan secara jelas kepada konsumen. Kemudian jangan menunda waktu, kalau bisa tepat waktu, mengapa harus ditunda seperti itu. Hal-hal kecil tetapi kalau kita lakukan secara konsisten akan memberikan kepercayaan atau trust dari konsumen kepada kita UMKM. Next. Dalam hal tanggung jawab sosial, ini masuk juga sebagai satu bagian etika bisnis, mengingatkan kita untuk selalu taat hukum karena tanggung jawab kita berdampak pada banyak pihak, antara lain karyawan, konsumen, dan lapisan masyarakat secara umum. Next. Etika bisnis juga menyangkut lingkungan hidup. Apakah sebagai UMKM kita juga perlu turut serta melindungi lingkungan? Next. Tentu saja iya ya. Kenapa? Karena sekarang ini masyarakat yang adalah pembeli kita, konsumen kita, sudah mulai banyak mendapatkan edukasi tentang lingkungan hidup. Pemerintah mulai menggalakkan. Kemudian nanti kalau kita meningkat lebih besar, pemberi pinjaman misalnya bank juga akan mulai memperhatikan apakah klien ini memperhatikan lingkungan hidup. Next. Next lagi, kita UMKM nih walaupun kecil, mari mulai proaktif menjadikan kewajiban ramah lingkungan itu bukan sebagai hambatan tetapi sebagai peluang. Apa yang bisa kita lakukan nih? Hal-hal yang secara sederhana bisa kita lakukan. Misalnya hemat penggunaan plastik, ini sudah mulai digalakkan di mana-mana ya, kita sudah mulai terbiasa untuk misalnya kalau menggunakan plastik harus membayar lebih dan sebagainya. Kemudian juga menghemat listrik, hemat air, mengurangi limbah atau beberapa pihak sudah mulai memilah sampah, mendaur ulang, dan lain-lain kegiatan sesuai bidang usaha Bapak Ibu. Next. Ibu Melati, waktu tersisa 3 menit lagi ya Ibu, terima kasih. Ya baik. UMKM juga bisa turut aktif mengembangkan usaha, mengembangkan budaya etika dengan memerangi perilaku tidak etis dan menghindari penyuapan serta melaporkan jika ada pelanggaran ketidaketisan. Next. Berikutnya adalah hal-hal yang sudah sangat sering kita dengar ini untuk menyikapi dampak dari COVID-19 itu mengenai physical distancing, antara lain bagaimana menjaga jarak baik kita terapkan pada konsumen maupun juga pada karyawan. Kemudian juga menata ulang tata letak tempat kerja misalnya seperti itu. Next. Atau mengatur kembali layanan kita, kalau perlu pelanggan tidak perlu datang tetapi bisa pesan antar. Next. Kemudian juga untuk para karyawan apabila dia sakit atau setelah bepergian dari tempat yang zona merah begitu, kita beritahukan untuk waspada terhadap gejala-gejala yang mungkin terjadi. Next. Kita next lagi. Berikutnya itu next mengenai perlindungan terhadap karyawan, kita harus memberikan informasi yang benar dalam rangka misalnya informasi tentang kesehatan, siapa saja yang perlu diperhatikan, terutama para yang rentan, yang lanjut usia atau memiliki kondisi medis tertentu, kemudian juga mengingatkan selalu untuk jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Seperti itu hal-hal yang
perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk karyawan, dan juga untuk konsumen. Begitu. Berikutnya kita akan berlatih, Bapak Ibu. Berlatih, kita akan menggunakan Slido kembali. Silahkan Mbak Abigail. Terima kasih Bu Ati. Ya, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke Slido-nya. Tetapi untuk saat ini kita akan menggunakan kode 3x14. Di chat box saya sudah menuliskan link yang dapat Bapak Ibu akses untuk menjawab pertanyaannya. Jadi di link ini Bapak Ibu bisa langsung akses dan langsung menjawab pertanyaannya. Jadi tidak perlu memasukkan kode. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ini saya menyampaikan ya, Mbak Abigail. Untuk yang pertanyaan pertama mengenai tindakan konkret yang dapat Anda lakukan dalam menerapkan etika bisnis. Ya, saya memberikan contoh misalnya supaya bisa dapat dipercaya itu bagaimana misalnya jujur atau tepat waktu dan lain-lain. Ini sesuai dengan jenis usaha Bapak Ibu sekalian. Baik, jujur dan amanah, transparan ya. Ini tadi belum saya sebutkan transparan, jujur dan terbuka, jujur dan amanah. Ya. Komitmen mutu ya, menjaga itu ya, menjaga kepercayaan dengan tetap menjaga mutu, kemudian tepat waktu. Baik. Ramah ya, ramah. Lebihkan timbangan, ini bagus banget ini ya. Jadi tidak hanya sesuai tetapi melebihkan. Kemudian berikan informasi yang benar. Quick respon ya, responnya cepat. Kemudian juga pelayanan prima ya. Jadi banyak sekali ternyata Bapak Ibu memang yang kita bisa kok, kita nggak mengatakan bahwa kita kan kecil menerapkan etika bisnis untuk apa seperti apa, tetapi ternyata sekarang kita tahu, oh iya ini kita sudah tahu bersama ini apa yang bisa kita terapkan dalam etika bisnis, dan tentunya mari kita laksanakan, ini diingatkan kembali untuk selalu dilaksanakan. Baik, kita masuk kepada latihan yang kedua ya Mbak Abigail. Baik Ibu, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mungkin Bapak Ibu bisa kembali masuk lagi ke link yang sudah ada di chat box. Bisa akses, jadi langsung dari situ Bapak Ibu bisa langsung memasukkan jawabannya ya, tidak perlu memasukkan kodenya lagi. Nah, sudah masuk satu jawaban? Baik, di sini Bapak Ibu dimohon untuk menuliskan jenis usaha apa yang Anda geluti saat ini, kemudian aktivitas apa yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan. Ya, Mas. Kalau misalnya bisa lebih lengkap, Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya usaha warung bakso, beri jarak meja makan untuk konsumen, misalnya seperti itu, atau konveksi, menata jarak mesin di area kerja, seperti itu ya. Nah, kita sudah bisa melihat konsultasi online, membuat masker, produsen mie kering, ya, kemudian pendidikan dengan training online, ya, pengepul sayuran menggunakan masker ketika mengambil barang di petani, ya, kemudian juga kos-kosan berikan hand sanitizer di depan pintu, oh banyak ya. Kafe menyiapkan cuci tangan, iya. Kemudian ada lagi pembuatan kupon merpati. Jadi saya melihat pembuatan kupon merpati. Unik sekali ya ini usaha. Pembuatan tas anyaman, menerapkan 5M, melakukan sampel rapid test setiap 1 bulan sekali. Ya. Fashion menerapkan 3M, hand sanitizer dan usaha olah ikan dan sebagainya, ada banyak sekali. Baik Bapak Ibu, kiranya
Bapak Ibu sudah menyadari masing-masing sesuai jenis usaha Bapak Ibu sekalian, kemudian aktivitas apa yang bisa diterapkan untuk memenuhi protokol kesehatan. Kiranya kita Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui dan sudah bisa untuk menyampaikan di sini apa yang akan dilakukan atau sudah dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan. Ya, baik, kita cukupkan slide-nya di sini, Bapak Ibu. Sekarang saya akan meminta teman-teman saya, ya, beliau adalah praktisi UMKM yang bergerak di dalam usaha make up artist, nama usahanya adalah Maya Origa. Maya Origa berada di Jakarta dan sudah menjalankan bisnisnya selama 9 tahun. Beliau adalah Ibu Diah Ayu. Ibu Diah Ayu sudah bergabung bersama kita ya saat ini. Saya persilakan untuk menyampaikan sharingnya terkait penerapan etika bisnis dan juga terlebih penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menjalankan usahanya. Silakan, Ibu. Terima kasih Bu Wati atas waktu yang telah diberikan. Suara saya terdengar jelas sih. Halo? Ya, terdengar. Ya, Ibu Maya, terdengar. Ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya, profesi saya sebagai MUA. Saya memulai profesi ini semenjak tahun 2012. Nah, cerita sedikit ya Bu Wati dan teman-teman semua yang ada di Zoom meeting ini, pelatihan ini. Untuk penerapan etika bisnis ya Bu, ini saya cerita sebelum pandemi ya Bu. Biasanya kita ini kan berhubungan langsung dengan klien itu ada WA ya, melalui WA itu kita biasanya klien menanyakan price list dulu. Setelah itu menanyakan kira-kira kalau kita datang ke sana itu berapa transportnya, terus apabila sudah menemukan jadwal dan hari yang tepat, biasanya kita ini MUA datang ke lokasi yang sudah dijanjikan itu setengah jam lebih awal karena untuk mempersiapkan peralatan makeup yang akan digunakan nanti. Nah, sebelum pandemi ini pun kita sudah menggunakan masker Bu, karena kan jarak kita dengan klien itu kan sangat dekat ya. Jadi untuk menghindari misalkan ada bau nggak enak gitu dari mulut atau seperti apa gitu dan menjaga kehigienisan dari masing-masing kita agar merasa nyaman gitu. Jadi setelah pandemi gini, di saat pandemi ini datang, jujur aja itu kita kebanyakan dari MUA ini kan kita bergabung di komunitas, ada beberapa komunitas ini benar-benar vakum selama 5 bulan Bu, kurang lebih. Karena kan memang nggak ada wedding, nggak ada acara apapun, jadi kita pun nganggur gitu ya Bu, istilahnya nggak ada kegiatan. Nah, ini kita isi dengan berjualan masker, hand sanitizer, terus sharing ilmu sesama MUA gitu Bu. Kita bikin Zoom meeting, lalu Zoom meetingnya isinya itu tentang apa yang harus kita lakukan sesama MUA agar bisnis MUA ini tetap bisa berjalan ketika nanti istilahnya kita harus hidup berdampingan dengan COVID gitu Bu maksudnya. Nah, setelah ada Zoom meeting dengan sesama MUA ini, sekarang ini kita para MUA itu sebentar Ibu, menyediakan ya Ibu, kita menyediakan beberapa alat itu seperti UV sterilizer. Nah ini sebenarnya alatnya ini kan lumayan mahal ya Bu. Jadi di komunitas MUA sendiri ini ada yang namanya
peminjaman alat gitu. Jadi ketika kita mau make up atau apa, itu alatnya bisa disteril dulu di alat itu. Nah, selain itu kita juga sama menerapkan protokol kesehatan 3M seperti memakai masker, face shield, menggunakan hand sanitizer, dan biasanya kita juga membawa disinfektan spray itu untuk membersihkan alat-alat make up. Dan yang paling utama sebenarnya itu dari klien biasanya itu meminta swab test gitu Bu, hasil rapid atau swab test, karena itu penting ya Bu, agar kita dan klien merasa aman dan nyaman ketika melakukan jasa merias gitu. Karena kan MUA ini kan berhubungan langsung dengan klien, kita ketemu langsung, bertatap muka. Nah, kalau misalkan UMKM atau bisnis lain itu kan bisa melalui online gitu ya Bu, kita berjualan, dikirim barangnya. Nah, sedangkan kalau MUA ini yaitu kita ketemu langsung dengan klien dan jasanya kita ya menjual jasa gitu ya Bu. Jasanya yaitu langsung bertemu dengan klien baru dibayar, istilahnya begitu. Lalu yang tadi Ibu bilang untuk membangun trust dari klien melalui hal-hal kecil, itu saya setuju ya Bu. Karena kita sendiri ini sebenarnya kan punya untuk make up itu kan sebenarnya tergantung dari klien kita ya, suka atau enggak, relatif gitu. Jadi dari masing-masing kita sendiri itu mempunyai daftar atau produk kosmetik yang memang standarnya itu harus sesuai dengan apa yang ada di dunia per make up-an itu, Ibu. Seperti itu. Kira-kira begitu Ibu, sharing cerita sedikit tentang pengalaman saya sebagai MUA ketika menghadapi COVID-19 ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Maya ya, panggilannya Mbak Maya ya. Jadi tadi beberapa yang disebutkan dalam teori pun, walaupun itu sebuah ya, kita sudah memahami bersama teori itu, dan memang harus ya, mau tidak mau ya, kita itu menerapkan, bahkan mungkin sadar tidak sadar itu kita menerapkan dan harus selalu mengingat mengenai etika bisnis itu, bahwa tadi kebergabungan dengan komunitas itu penting, kemudian etika ketika kontrak harus mematuhi, kemudian juga swab test, bahkan untuk protokol kesehatan ya tidak hanya 3M tapi bahkan swab test, kemudian standar yang dipakai make up-nya itu kan menjaga kualitas juga ya, kualitas dari kita supaya tetap selalu dipercaya. Baik, untuk materi etika bisnis itu sampai di sini, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Abigail. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan untuk mengikuti atau mendengarkan sharing tentang etika bisnis ini. Ya. Terima kasih Ibu Wati untuk pemaparannya mengenai etika bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sampai di sesi Q&A nih. Kita ada waktu sekitar mungkin 15 menit untuk menanyakan ke para panelis kita atau fasilitator kita sore hari ini. Maka dari itu saya mengundang kembali Ibu Endang, Bapak Effendi, dan Ibu Wati untuk bergabung kembali bersama saya. Dan tadi saya sudah sempat melihat nih di chat box. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah aktif berdiskusi, memberikan tambahan mungkin dari fasilitator-fasilitator kita, informasi-informasi yang berguna di chat box. Nah, saya menemukan satu pertanyaan dari Bapak Dr. Ali Sandi Mulya yang belum sempat dijawab oleh para fasilitator kita. Beliau menanyakan, di masa pandemi itu, di masa pandemi sekarang ini, yang penting itu adalah produk baru atau strategi jualan yang baru. Mungkin Pak Effendi atau Bu Wati bisa membantu saya menjawab pertanyaan ini. Di masa pandemi sekarang yang penting itu
itu adalah produk baru atau strategi jualan yang baru nih Pak atau Ibu? Tergantung ya, Bapak ya. Jadi kalau produk kita ternyata masih relevan, masih orang membutuhkan, ya kita usahakan menerapkan strategi baru ya. Kita gunakan online misalnya ya, atau kita ubah cara melayani konsumen ya. Mungkin kita bisa mendatangi konsumen. Misalnya kalau jasa kayak tadi Ibu Maya tadi misalnya mendatangi konsumen ya. Jadi kalau konsumen merasa lebih nyaman. Tapi kalau ternyata produk kita ini lagi masa penurunan ya, misalnya mungkin orang bukan prioritas ya, misalnya barang mewah ya, atau barang untuk digunakan kalau bepergian ya, misalnya perusahaan yang pakaian kan beda ya. Jadi baju kantor kan udah nggak begitu musim sekarang misalnya ya. Jadi orang mungkin jualnya piyama misalnya ya. Jadi tergantung produknya ya. Jadi mana produk yang lebih, apakah produk Anda masih dicari orang nggak sekarang ini ya. Kalau memang lagi penurunan ya kita menyesuaikan. Kita keluarkan produk baru yang lebih digemari masa kini ya. Demikian jawaban saya. Terima kasih Pak Effendi untuk jawabannya. Jadi memang tergantung dari barang yang beliau Bapak Ali Sandi jual ya Pak. Apakah masih relevan atau mungkin tidak relevan lagi untuk sekarang. Mungkin bisa mencari produk baru, yang masih relevan bisa menggunakan strategi yang baru. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Untuk pertanyaan kedua ini ada dari Joni Budi Santoso Pak. Beliau menanyakan bagaimana cara membangun trust kepada konsumen, mungkin konsumen ke mereka, di masa pandemi ini dengan usaha kuliner. Jadi beliau berjualan bandeng asap cabut duri siap saji. Mungkin Ibu Wati mau membantu menjawab? Iya, Mbak. Ini pertanyaan dari, sebentar. Saya lihat chatbox-nya. Iya, Pak, Ibu. Dari Bapak Joni Budi Santoso, Ibu. Iya. Mbak, tadi saya lagi mau menjawab pertanyaan yang lain di chatbox. Boleh diulang, Pak, pertanyaan yang itu dari Jadi pertanyaannya itu gimana cara membangun trust dari konsumen ke mereka, Ibu, di masa pandemi sekarang. Mereka itu usahanya di bidang kuliner, di bandeng cabut duri siap saji. Ya, baik. Terima kasih. Pak, kalau menilik dari tadi apa yang di-sharingkan Ibu Maya ya, bahwa ketika termasuk juga yang ada di dalam teori bahwa ketika kita itu konsisten dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita misalnya nih kepada konsumen apa saja yang kita sampaikan itu benar, apa saja yang kita sampaikan itu sesuai dengan kualitas produk kita, itu kita lakukan terus-menerus secara konsisten. Itu yang perlu dan dikomunikasikan kepada konsumen. Maka ya kita berharap bahwa ketika konsumen mendapat informasi yang benar secara terus-menerus, maka itu akan menumbuhkan trust atau kepercayaan terhadap produk kita atau terhadap usaha kita. Itu seperti itu, Mbak Abigail, jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wati untuk jawabannya. Jadi memang harus membangun komunikasi yang baik ya Ibu dengan konsumennya tentang cara pengolahannya, pengemasan dan pengirimannya. Jadi pembeli, konsumen juga jadi semakin terpercaya dengan kita ya Ibu. Iya, ya. Okay. Dan konsisten ya. Oh ya, dan juga konsisten. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya kita ada dari Insa Textile _Safwan Misa. Beliau menanyakan bagaimana cara menghitung siklus suatu produk.
Mungkin ini yang Pak Effendi sempat menjelaskan ya Pak, siklus suatu produk mulai dari pengenalannya hingga peak-nya dan penurunannya, gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih jadi atau detail. Kalau dari internal perusahaan ya kita bisa melihat dari penjualan kita ya. Jadi apakah penjualan kita meningkat atau menurun ya kan. Jadi kita berusaha, kita melakukan berbagai promosi, misalnya apakah dia mengalami peningkatan atau enggak gitu. Dan kalau masih meningkat, ya artinya memang dia produk ini memang masih masa pertumbuhan. Nah, jadi kalau dia sudah tidak begitu bereaksi ya, jadi meskipun kita misalnya membelanjakan jumlah biaya promosi yang sama ya, tapi ternyata nggak mempan gitu, orang nggak tertarik lagi, berarti ini artinya mungkin sudah ada perubahan ya, perubahan dalam penjualan ya, dan siklusnya mungkin sudah mendekati pendewasaan, itu kemapanan. Dan kita juga bisa tahu dengan nanya atau kita riset pesaing kita nih, penjualan mereka sekarang yang banyak produk mana ya, apakah produk ini juga menurun atau dia masih meningkat ya. Kalau dia masih meningkat ya berarti mungkin ada kita yang kalah bersaing misalnya ya, jadi masih ada peluang untuk kita meningkatkan kurvanya kembali ya. Jadi bisa kita melihat keluar pesaing kita dan juga melihat internal kita ya, kita cross check satu dengan yang lain. Dan juga kita bisa juga pantau juga konsumen, apakah mereka masih minat nggak bisa dengan produk yang bersangkutan. Ya, demikian jawaban saya, Mbak Bikin. Ya, baik. Terima kasih Pak Effendi. Jadi memang harus kita melihat lagi ya Pak, angka salesnya, dan juga untuk riset kompetitor, dan kita cross-check keduanya, apakah masih sejalan. Dan juga kita juga bisa berkomunikasi dengan konsumen ya Pak, apakah produk yang kita jual ini masih cukup diminati atau mungkin ada improvement yang bisa kita gunakan gitu ya Pak. Dan saya terima kasih Pak Effendi, dan saya menemukan satu pertanyaan yang menarik nih di chat box, yaitu dari Ibu Cynthia Margaret dari Dapur Disa. Beliau menanyakan, dalam etika bisnis, apakah diperkenankan untuk membeli followers untuk pemasaran di Instagram supaya produk kita terlihat dipercaya oleh konsumen? Sementara menurut saya itu menipu customer. Dan memang ini banyak sering terjadi ya di Instagram saat ini. Karena saya sering melihat banyak produk yang biasa-biasa saja, tapi followersnya sudah ribuan. Mungkin Ibu Wati bisa menjawab dari segi etikanya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Abigail, terima kasih Ibu. Ya, menurut saya juga bahwa ketika praktik ini dilakukan, maka ini menjadi pembohongan publik ya, jadi tidak jujur dalam mempromosikan produk kita ya. Menurut saya seperti itu. Karena membeli follower ya, yang harusnya mungkin tadi produknya jelek tapi followernya banyak, tidak sesuai kenyataan, itu sebuah kebohongan ya, kebohongan dan melanggar kejujuran seperti itu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Wati. Jadi itu memang melanggar etika ya Ibu, karena memang jadi membohongi customer ya. Dan oke, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, mungkin akan saya pilih. Ada satu pertanyaan dari Ibu Yuria Ekalitani dari Bostik Cilacap. Beliau menanyakan, jadi selama pandemi ini ada penurunan omset karena berkurangnya orang yang dine in. Lalu mereka mencoba nih memproduksi frozen stick. Namun itu nggak lepas dari kendala karena memang harus ada izin produksinya dan juga mengantongi izin BPOM. Jadi saat ini kami sudah memiliki izin MD BPOM dan puji Tuhan meningkatkan omset. Itu sebagian lika-liku UMKM seperti saya. Saya berharap ada dukungan dari pemerintah, terutama Pemda, setempat terkait perizinan BPOM.
Halal MUI agar kami pelaku usaha. Oke, jadi beliau lebih ke sharing Bapak Ibu mengenai lika-liku usahanya dia di restoran steak ini. Oke, mungkin bukan pertanyaan ya. Mungkin Bapak Ibu dari peserta ada yang mau menyampaikan pertanyaannya secara verbal? Bisa langsung unmute Zoom-nya dan bisa langsung menyampaikan ke Bapak Ibu. Ini kita nih Ibu Emi Lestari mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Saya Ibu Susi juga. Oke, mungkin setelah Ibu Emi, habis itu Ibu Susi ya. Kita akan mengambil 2 pertanyaan karena waktunya sudah terbatas. Silakan Ibu Emi. Ibu mungkin bisa di-unmute dulu. Maaf Ibu Emi, halo. Mungkin bisa di-unmute dulu Ibu Zoom-nya. Karena suaranya belum terdengar. Halo Ibu Emi, masih bersama kami? Oke, mungkin bisa Ibu Susi dulu menyampaikan pertanyaannya. Oke, ya. Saya Ibu Susi dari Jogja ya. Saya UMKM. Saya ingin mendapat tanggapan dari Bapak Ibu untuk yang ini soal online ya. Karena saya sering kali, saya sendiri kan juga sering beli online ya. Itu kok foto yang mereka tawarkan itu setelah kita beli jauh dari real pick ya. Jadi tidak sama persis. Dan setelah kita komplain pun mereka malah yang marah. Bagaimana itu etika, soal etika bisnisnya, karena itu kan sangat bagi kita juga pelaku yang UMKM yang melalui online kan jadi citranya ikut jelek. Itu bagaimana kita menghadapi? Terima kasih. Ya. Baik, Ibu Wati mungkin mau langsung menjawab. Baik, ya. Terima kasih Ibu. Ya, hal seperti ini sudah sangat kayak menjadi umum begitu ya. Sangat sering kita mendengar juga kita membaca testimoni beberapa orang yang istilahnya kena zong ketika membeli dari online, barangnya datang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang itu menjadi hal yang lucu kalau kita membaca review-review, kadang-kadang menjadi hal yang lucu. Tetapi Bapak Ibu, selama pandemi kerugian, kita bayangkan kerugian yang ditimbulkan akibat dari praktik seperti itu ya. Kita sebagai konsumen, kita merasakan bagaimana kerugian itu kalau 1 orang, 2 orang dan seterusnya, maka ya menjadi dampak yang buruk. Tadi Bu mengatakan juga kerugian untuk sesama yang melakukan penjualan online karena dianggap akan menjadi seperti itu. Tetapi saya sampaikan lagi Bapak Ibu bahwa ya itu tadi ketika kita melakukan kecurangan atau ketidakjujuran seperti itu ya, terus terus-menerus, maka menjadi tidak akan lagi dipercaya dan itu saya pikir tidak akan berlangsung lama kemudian bisnisnya. Dan ya lama-kelamaan konsumen tahu bahwa yang A, B, C itu bohong, tidak jujur, tidak memberikan kualitas yang baik, tetapi di lain pihak UKM yang jujur, yang menampilkan sesuatu kebenaran, itu akan berlangsung lama. Nanti di bagian pelatihan yang lain akan ada bagaimana cara mempromosikan online agar lebih aman, kita sebagai pelaku bisnisnya ya, yang lebih aman, bisa dipercaya seperti itu. Nanti
pada bagian pelatihan lain itu akan disinggung mengenai hal ini. Seperti itu kira-kira jawaban saya, Mbak Abigail. Terima kasih Bu Wati. Jadi memang yang menyertakan gambar asli akan lebih berkelanjutan ya Ibu, akan lebih laris mungkin dagangannya ya daripada yang menggunakan foto bohong gitu ya Ibu. Nah, berikutnya mungkin kita masih bisa ada waktu, Bapak. Iya Pak Effendi, silakan. Kalau kita sebagai konsumen kan kita bisa ini Bu Susi, jadi kita bisa komplain ya, dan kita balikin barangnya, dan mereka ya harus mengembalikan uang kita ya kalau kita beli lewat marketplace misalnya ya. Jadi kita harus bersikap tegas Bu. Jadi ya kalau emang ini salah ya saya nggak terima, saya komplain gitu ya. Dan juga kita ini punya yang disebut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya. Jadi kalau kita sebagai pembeli merasa dirugikan oleh penjual ya kita boleh lapor gitu, dan kalau bisa disidangkan ya atau bisa diurus dibantu oleh mereka ya maka penjualnya harus bertanggung jawab gitu. Jadi nggak boleh seenak-enaknya. Jadi saya juga pernah melapor misalnya ke PAM gitu ya, PAM Jaya ya, dan bahkan bisa sampai dilanjutkan ke ombudsman dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita ada channel ya kita sampaikan ya supaya ada usaha untuk perbaikan ya. Karena kalau kita diam saja ya semua akan menjadi makin buruk dan makin buruk ya. Dan saya rasa kalau marketplace-nya juga kita bisa lapor Bu. Jadi oh ini dia menyalahi aturan, dia kirimnya asal-asalan atau bahkan tidak mengirim ya. Tapi kalau tidak mengirim mungkin nggak terjadi kecuali kalau di media sosial ya. Tapi ya konsumen kita harus bersikap kritis. Jadi jangan asal terima aja. Itu saran saya. Ya, terima kasih Pak Effendi. Jadi kita bisa memang langsung melaporkan ya Pak ke pihak yang terkait untuk jika terjadi kesalahan. Oke, baik. Mungkin kita masih ada satu untuk penanya lagi, Bapak Ricardus Yuwono mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Abigail. Sudah dengar suaranya? Iya, jelas Pak. Mau izin bertanya, mohon pencerahan, bukan bertanya, tapi mohon pencerahan dari Pak Effendi maupun Bu Wati, bahwa di saat pandemi ini kebetulan kemarin saya barusan resign dari perusahaan, terus sebelum pandemi berusaha ngerintis rumput laut, olahan rumput laut. Jadi kalau orang awam, mesti kalau ditanya keripik rumput laut identik dengan nori. Nori lembaran impor. Nah, keprihatinan kita bahwa kita produknya masih impor, sedangkan garis pantai kita panjang banget. Kurang jelas ya? Garis pantai, jelas ya? Garis pantai kita cukup panjang, jumlah rumput laut kita 1.500 dibandingkan di dunia 8.500. Saya coba olah keripik rumput laut, tetapi sangat sulit untuk mengedukasi masyarakat bahwa mungkin ada yang lebih pintar daripada saya, lebih mampu daripada saya, tetapi rumput laut ini potensi sumber daya alam yang besar. Tapi saya untuk mencoba memunculkan itu di pasaran itu sangat sulit. Jadi kalau tadi diceritain bahwa produknya jangan sampai menipu, saya berusaha untuk keripik rumput lautnya itu berusaha ada gambarnya, bahwa kayak semacam keripik bayam kayak apa, jadi tidak berupa lembaran, tapi berupa langsung dari helai rumput, terus langsung saya olah. Jadi ada beberapa kemasan yang memang saya berusaha untuk menampilkan ke masyarakat, tetapi sangat sulit, dan saya berusaha untuk gimana ini kadang-kadang sampai putus harapan, aduh kita punya sumber daya alam banyak banget, bisa menjadi berkah banyak orang, tetapi kenapa orang yang terlibat sedikit nih? Saya kepingin menemukan di mana saya bisa menemukan komunitas yang banyak orang yang peduli dengan sumber daya alam kita. Kebetulan ada slogan untuk bangga lokal, bangga buatan Indonesia. Mohon pencerahan dari Pak Effendi maupun Bu Wati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ricardus untuk pertanyaannya ya.
mungkin Ibu Wati, Pak Effendi, mungkin masalah awareness ya. Ya. Kalau dari dari sisi etika bisnis tadi berkumpul dengan komunitas itu memang sangat diperlukan, seperti tadi Bu Maya juga kan, alatnya mahal tapi kalau dari komunitas maka bisa dijangkau bersama. Nah, hanya mungkin saat ini belum diketahui nih komunitas yang terdekat atau komunitas yang sejenis, belum diketahui oleh Bapak Ricardus. Mungkin dengan ikut seperti ini pun bisa menjalin networking ya. Barangkali nanti salah satu peserta ini juga bisa memberikan informasi atau bahkan memiliki bisnis yang sejenis seperti itu. Sementara dari saya seperti itu, tapi tadi yang Bapak Ricardus mengatakan bahwa saya sudah menampilkan fotonya dengan benar, tidak berbohong, itu sudah sebuah satu langkah yang baik untuk nanti menuju sukses ya Pak. Selamat, semangat, tetap semangat, semangat terus. Itu dari saya. Iya, terima kasih Bu Wati. Mungkin Pak Effendi juga mau menambahkan? Pak Ricardus ingin menumbuhkan komunitas ini untuk tujuannya apa ya Pak Ricardus ya? Saya kepengen gini Pak, saya kan dari orang pemasaran secara offline, sedangkan dari tuntutan yang sekarang ini karena pengganti keberkegiatan, saya mencoba untuk beralih ke produksi. Saya tidak punya pengalaman produksi yang banyak dan secara sekarang tuntutannya untuk online. Online sendiri kayaknya saya juga kadang ketinggalan zaman, jadi butuh banyak bantuan orang bahwa mungkin ada yang lebih mampu daripada saya, yang lebih pintar daripada saya, dan saya kepingin, ayo kita berkolaborasi bahwa ini potensi besar banget gitu loh. Potensi besar banget. Saya baru coba satu olah rumput jenis Ulvalatuca aja sudah keteteran dan nggak mampu, apalagi mungkin potensinya banyak banget. Iya, oke. Jadi saran saya ya mungkin Bapak bisa hubungi Menteri Koperasi ya dan UMKM ya ataupun instansi lain yang terkait ya, dan komunitas UMKM ya, dan saya rasa mungkin Bapak juga bisa nanya ke panitia ini ya. Jadi panitia ini kayak IGCN ya, mereka punya jaringan komunitas ya. Mbak Abigail kan ada di sana, coba nanti ditanyain. Mungkin Bapak ada lokasi di mana? Saya di Jogja, Pak. Jogja ya. Jadi coba nanti ditanyakan ya, dan nanti kita coba hubungkan sebisa mungkin ya, mungkin dari IGCN atau semoga menjadi jalan berkah banyak orang. Ya, silakan dikontak pihak panitia, semoga mereka bisa membantu ya. Ya, luar biasa apa yang Bapak lakukan. Ya, terima kasih Bapak. Yo. Terima kasih Pak Effendi untuk jawabannya, dan terima kasih Pak Ricardus untuk pertanyaannya. Namun sayang sekali karena memang waktunya sudah habis dan terbatas, kami meminta maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami akomodasi. Nah, dan dengan berakhirnya sesi Q&A ini, kita sudah sampai ke penghujung acara. Nah, namun sebelum kita tutup nih, ada baiknya kita foto bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan videonya, dan nanti akan kita bantu capture dari panitia. Oke. Jadi di sini sebentar. Ada 9 halaman. Nanti Bapak Ibu bisa, nanti akan saya hitung dan akan di-capture oleh panitia ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Halaman ke-6, 1, 2, 3. Halaman ke-7, 1, 2, 3.
halaman ke-8, 1, 2, 3, dan halaman terakhir 1, 2, 3. Kami juga mau mengingatkan untuk Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan dirinya untuk sesi selanjutnya yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 11 Februari. Dan untuk hari Kamis ini kita akan membahas mengenai implementasi model bisnis baru. Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan dirinya, mungkin Bapak Panitia bisa bantu saya untuk memberikan linknya, link registrasinya. Link registrasinya itu adalah bit.ly/pelatihan BCP2. Oke, bisa Bapak Ibu lihat di ini ya, di mana di layarnya. Oke. Dengan demikian, berakhirlah pelatihan kita pada sore hari ini. Saya berterima kasih untuk Bapak Ibu moderator, Bapak Ibu fasilitator, dan juga Bapak Ibu peserta yang sudah dengan sangat semangat ikut sesi pada sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di hari Kamis, Bapak Ibu. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih narasumber semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya sangat PowerPoint membantu. dibagikan, Terima Mbak? kasih narasumber. Besok lagi ya? Ya, untuk PowerPoint akan disebarkan setelah Dari perwakilan sesi UPN keempat ya, Veteran Jakarta ya. Baik. Terima minggu kasih. depan hari Kamis. Terima kasih. Terima kasih. Kang Jangan lupa Agus ya. Topi Bambu, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Jadi udah bisa live ya? Live ya? Bye. Silakan, Mbak. Pak Aldi. Ya, materinya nanti ya, akan diberikan. Aduh enak. See you. Oke, mungkin teman-teman panitia bisa langsung di end meeting karena memang sudah selesai. Masih bagus.